Samarinda geger. Pemuda incar dan habisi para orang tua lalu dagingnya dijadikan bakso yang dikonsumsi banyak orang. Samarinda, di jantung Kalimantan Timur, bukanlah hanya sekumpulan beton dan riuh kendaraan. Ia adalah kota tua yang diapit Sungai Mahakam yang perkasa, sungai yang konon menyimpan lebih banyak rahasia daripada ikan pesut. Di balik wajah modernnya, Samarinda masih memeluk mitos-mitos kuno. Salah satunya adalah kepercayaan tentang kabut hitam Mahakam. Bukan sekadar kabut pagi biasa, warga percaya kabut itu adalah selimut tipis yang ditenun oleh kesialan, selalu muncul sebelum kabar buruk mampir. Dan di suatu pagi yang menggigil, kabut itu benar-benar turun, lebih pekat, lebih dingin, seolah-olah alam semesta sedang menahan napas. Di tengah selimut muram itu, hiduplah Arga, 30 tahun. Bukan sekadar penjaga toko, ia adalah kurator kesunyian. Tokonya, Pusaka Lama, adalah labirin barang antik yang berdebu, berserakan dari pintu masuk hingga ke sudut paling gelap. Patung kayu yang matanya buta, keris yang sarungnya retak, hingga piringan hitam yang selalu memutar lagu tanpa lirik, semua menjadi saksi bisu keanehan Arga. Arga sendiri adalah figur yang ganjil. Ia berpenampilan bersih, tetapi sorot matanya selalu memancarkan kesepian yang dalam, seolah-olah jiwanya terperangkap di antara barang-barang mati di tokonya. Warga menyebutnya si aneh, si pemuda yang hidup bersama hantu masa lalu. Ia sering terlihat berbicara sendiri, berbisik pada sebuah topeng Dayak tua yang tergantung di dinding belakang. Mereka bilang aku gila, Tuan Topeng. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak pernah mengerti, bisik Arga suatu pagi, jemarinya yang panjang mengusap ukiran kayu itu. Dunia ini terlalu bising. Di sini, di antara barang-barang yang diam ini, aku bisa mendengar diriku sendiri. Aku bisa mendengar mereka. Arga tidak merespons kebisingan dunia luar. Ia hidup dalam gelembungnya, membiarkan gosip warga melayang seperti abu rokok yang tak berarti. Namun, pagi itu, gelembung Arga pecah. Prahara di lorong melati. Pagi itu, yang seharusnya hanya diisi dengan aroma dupa dan lumut tua dari barang antik, tiba-tiba dicabik oleh jeritan panik. Nenek Halimah, salah satu tetangga Arga yang tinggal di lorong melati, dilaporkan hilang. Nenek Halimah, 75 tahun, bukan orang sembarangan. Ia adalah tiang penyangga kekayaan dan kehormatan di lingkungan itu, seorang janda kaya raya yang selalu mengenakan perhiasan berkilauan, yang tatapan matanya setajam ujung tombak. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada api. Teriakan putus asa Wati, cucu Nenek Halimah, memecah keheningan jalanan. Nenek! Nenek! Dia hilang. Pintu belakang terbuka, tapi dia tidak ada. Dia tidak mungkin pergi sendirian. Tangisan Wati bagai lonceng duka yang memanggil kerumunan. Tentu saja, mata-mata warga langsung tertuju pada satu tempat, toko pusaka lama milik Arga. Arga dan Nenek Halimah memiliki sejarah pertengkaran tak terucapkan. Nenek Halimah sering mengkritik Arga di depan umum, menuduhnya menjual barang bekas penuh roh jahat dan merusak citra lingkungan yang terhormat. Pintu toko itu harus diperiksa. Semalam, saya lihat Nenek Halimah berjalan ke arah sana. Mungkin dia mau menegur anak aneh itu lagi, ujar Pak RT, suaranya mengandung nada menghakimi. Arga keluar dari tokonya. Wajahnya datar, hampir tanpa emosi, tetapi di balik mata itu, ada badai yang bersembunyi. Saya tidak melihat Nenek Halimah, ucap Arga pelan, suaranya serak. Ia menatap kerumunan itu, yang matanya menyala-nyala seolah ia adalah api unggun yang siap mereka bakar. Wati, dengan wajah sembab dan rasa putus asa yang menggantung di udara, maju mendekati Arga. Mas Arga, tolonglah. Nenek tidak pernah keluar setelah maghrib. Apa Mas Arga benar-benar tidak melihat apa-apa? Katakan sejujurnya. Arga hanya menggelengkan kepala. Penolakan dinginnya itu, yang sebenarnya adalah upaya untuk menjaga jarak dari kekacauan, justru memantik amarah warga. Jejak yang terlalu rapi. Pihak kepolisian akhirnya tiba, dipimpin oleh seorang detektif yang cerdas tetapi pragmatis, dan di belakangnya adalah seorang pria yang tampak tenang namun matanya penuh kecurigaan, Inspektur Danu. Inspektur Danu, 45 tahun, adalah sosok yang berbeda dari polisi kebanyakan.
Ia adalah penyelidik berhati nurani. Wajahnya yang tegas namun terlihat lelah mencerminkan bertahun-tahun ia harus berjuang di antara kebenaran dan kepalsuan. Danu memiliki naluri tajam yang seringkali lebih akurat daripada sidik jari. Periksa Arga. Toko ini. Semuanya, perintah kepala regu, tanpa basa-basi. Di tengah pemeriksaan yang kacau, seorang petugas berteriak dari halaman belakang toko Arga yang ditumbuhi semak-semak liar. "Komandan, kami menemukan ini." Yang mereka temukan adalah sehelai syal rajutan Nenek Halimah. Sehelai kain sutra mahal yang sangat dikenali, tersangkut di pagar kawat berduri. Lebih parah lagi, di bawahnya, di atas tanah yang lembab, ditemukan sebuah pisau ukir kecil milik Arga. Pisau itu berlumuran cairan yang tampak seperti darah. "Dia pelakunya," teriak Pak RT, kegembiraan yang mengerikan terlihat di matanya. "Sudah kukatakan, orang aneh itu." Arga hanya diam. Seluruh pandangan mata tertuju padanya, seolah-olah ia adalah monster yang baru saja keluar dari dongeng kelam. Danu mendekati lokasi penemuan. Ia tidak melihat Arga, ia melihat bukti. Bukti yang terlalu nyaman. Syal di pagar, pisau di tanah, darah. Semua menunjuk ke satu arah. Danu berjongkok, mengamati pisau ukir Arga. Pisau ini pisau ukir seni, Komandan. Bukan pisau jagal. Dan tempatnya terlalu mencolok untuk disembunyikan oleh pembunuh yang cerdas. Danu membiarkan keraguan itu menggantung. Ia memandang Arga yang tengah digelandang petugas. Arga tidak melawan, tidak berteriak membela diri. Ia hanya melihat ke langit, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang di sana. Interogasi sunyi dan jejak emosional. Di kantor polisi, Danu menginterogasi Arga secara langsung. Ruangan itu dingin dan sunyi, hanya diterangi lampu neon yang berkedip. "Arga, beritahu saya, syal itu, pisau itu, darah itu. Jelaskan," pinta Danu, suaranya tenang, mencoba menarik Arga keluar dari cangkang ketidakpeduliannya. Arga menatap Danu. Matanya yang seperti kolam yang dangkal dan gelap itu akhirnya menunjukkan gejolak. "Bukan saya, Inspektur," jawab Arga, suaranya nyaris seperti bisikan. "Lalu, mengapa semua menunjuk padamu? Mengapa kamu tidak membela diri? Kami butuh kejujuran. Warga butuh kebenaran," desak Danu. "Kebenaran? Kebenaran itu seperti cermin pecah, Inspektur. Setiap orang melihat bayangannya sendiri di dalamnya. Mereka melihat monster yang ingin mereka lihat." Arga menarik napas dalam. "Saya benci Nenek Halimah. Saya akui. Tapi saya tidak membunuhnya." Pengakuan kebencian itu, tanpa penyesalan, terasa seperti kawat berduri yang merobek logika Danu. Danu melihat ada pertarungan hebat dalam diri Arga, konflik batin yang mengoyak. Ia tahu Arga menyimpan rahasia kelam masa lalu, sesuatu yang membuatnya memilih hidup aneh dan terasing. Inilah yang akan menjadi senjata empuk bagi musuh yang menjebaknya. Danu mengeluarkan ponselnya. Ada pesan teks masuk. Pesan itu dari seorang profiler terkenal yang ia minta untuk menganalisis lokasi hilangnya Nenek Halimah dan korban-korban lain yang kasusnya belum terpecahkan dalam beberapa bulan terakhir. Pesan, terlihat hanya oleh Danu korban hilang selalu lansia kaya, dan selalu menghilang setelah melewati toko antik. Pola ini sengaja dibentuk. Pelaku ingin semua orang berpikir Arga adalah si kambing hitam. Danu mengepalkan tangannya. Ia tahu Arga dijebak. Tetapi oleh siapa? Siapa yang begitu cerdas, begitu keji, dan memiliki akses untuk menanam bukti sesempurna ini, sekaligus tahu betul trauma dan reputasi buruk Arga di mata masyarakat? Inspektur Danu menatap punggung Arga yang menjauh digiring ke sel tahanan, kini sadar. Kasus ini telah menariknya ke dalam kubangan lumpur misteri. Ia kini berada di garis start penyelidikan yang sesungguhnya. Ia harus mencari bayangan yang bekerja di balik layar, sosok yang menggunakan Arga sebagai topeng kejahatannya. Perburuan terhadap dalang sejati baru saja dimulai, dan Samarinda, tertutup kabut hitam, akan segera melihat lebih banyak darah tumpah. Sel Samarinda terasa dingin, bukan hanya karena suhu, tetapi juga karena pandangan mata yang menghakiminya. Arga duduk di sudut. Punggungnya bersandar pada dinding yang lembab,
Bau karat dan putus asa merayap di udara. Di luar, hiruk-pikuk berita menjadikannya monster. Pemuda aneh yang menggunakan pisau ukirnya untuk menghabisi tetangga kaya. Ia telah menjadi buah bibir seluruh kota. Pikiran Arga tak lari dari kenyataan itu, melainkan dari sebuah memori yang ia kubur dalam-dalam. Malam di mana ia terakhir kali melihat Nenek Halimah. Malam itu, wanita tua itu tidak sekadar mencerca barang-barang antiknya. Tatapannya penuh bara dendam yang asing. Danu, sementara itu, berdiri di hadapan kepala kepolisian. Map kasus Arga tergeletak di meja seperti buku tebal yang halamannya baru dibuka. Danu, kasus ini sudah 90% selesai. Bukti fisik ada di tangan kita. Pengakuan kebencian dari Arga sudah kita dapatkan. Publik tenang jika kita segera meresmikan Arga sebagai pelaku, ujar komandan itu, nadanya lugas tanpa basa-basi. Danu menggelengkan kepalanya pelan, seperti bandul jam yang enggan bergerak. Komandan, ini terlalu mudah, terlalu rapi. Pembunuhan yang didasari nafsu atau dendam biasanya meninggalkan kekacauan. Ini seperti sebuah panggung yang disiapkan dengan sangat teliti, dan Arga hanyalah aktor yang dipaksa main. Komandan itu mendesah panjang. Naluri kamu sering benar, Danu. Tapi jangan biarkan naluri mengalahkan fakta di pengadilan. Pisau itu, syal itu fakta. Justru itu masalahnya. Potong Danu, suaranya kini lebih tajam. Jika Arga adalah pembunuhnya, mengapa ia meninggalkan pisau kesayangannya, alat yang ia gunakan setiap hari, di TKP? Seorang seniman, bahkan pembunuh sekalipun, akan sangat terikat pada alat kerjanya. Itu bukan jejak lalaian, Komandan. Itu jejak yang ditanam. Danu kemudian menceritakan detail yang ia temukan saat menyisir toko Arga lebih lanjut setelah Arga ditahan. Di toko itu, di bilik rahasia tempat Arga menyimpan benda-benda paling pribadinya, kami menemukan sebuah amplop coklat. Apa isinya? Tanya komandan, mulai menunjukkan minat. Bukan uang, Komandan. Isinya adalah surat ancaman kuno yang ditujukan pada Arga, bertuliskan aksara yang sangat tua. Dan yang paling penting, ada cetakan sidik jari yang tidak cocok dengan Arga, ataupun Nenek Halimah. Siapa yang bisa memiliki akses ke barang antik Arga dan tahu detail kehidupan pribadinya? Danu berjalan ke jendela, menatap kabut yang perlahan diusir matahari Samarinda. Seseorang yang bergerak dalam lingkaran dalam, Komandan. Seseorang yang tahu betul bagaimana cara membuat Arga menjadi sasaran empuk. Saya butuh izin Anda untuk menjadwalkan kunjungan ke rumah Nenek Halimah dan melihat rekaman CCTV dari lingkungan yang lebih jauh. Saya butuh izin untuk mencari bayangan kedua. Komandan mengangguk, melepaskan napas pasrah. Baik, Danu. Tapi kamu hanya punya 48 jam. Jika tidak ada terobosan, Arga akan diproses sesuai hukum yang berlaku, terlepas dari naluri kamu. Danu tidak menyia-nyiakan waktu. Ia tahu 48 jam adalah pedang bermata dua. Penyelidikan ganda, Danu dan dokter yang terhormat. Danu memulai penyelidikan paralelnya, mengabaikan map kasus Arga. Fokusnya beralih ke lorong Melati, tempat Nenek Halimah menghilang. Di sana, ia bertemu kembali dengan Wati, cucu korban. Wati duduk di sofa, memeluk sebuah bantal. Wajahnya yang cantik kini tergerus kesedihan dan kelelahan. Inspektur Danu, Anda percaya Arga melakukannya? Tanya Wati, suaranya gemetar. Saya hanya percaya pada fakta, Nona Wati. Dan fakta yang ada sekarang terasa janggal. Jawab Danu diplomatis. Bisa Anda ceritakan lagi, siapa saja yang sering berkunjung ke rumah nenek Anda? Selain keluarga. Wati berpikir keras. Hanya beberapa orang terhormat. Ada notaris, kepala desa kami, dan Dr. Satya. Nama itu, Dr. Satya, langsung menyalakan alarm merah di benak Danu, sesuai dengan jejak panggilan telepon yang samar yang ia temukan. Dr. Satya? Dokter forensik itu. Danu mencoba terdengar netral. Iya, beliau kan selain dokter, juga seperti penasihat spiritual kami. Beliau sering datang, terutama setelah nenek berurusan dengan orang-orang yang nenek anggap tidak bermoral, seperti Arga, jelas Wati. Dr. Satya selalu menasihati nenek agar tidak terlalu memendam dendam, tapi juga mengingatkan nenek untuk
Berhati-hati pada orang-orang yang jiwanya gelap. Kapan terakhir Dokter Satya berkunjung? 2 hari sebelum nenek hilang. Mereka berbicara lama sekali di ruang kerja nenek. Saya sempat mendengar nenek berkata, "Saya akan serahkan dokumen ini padamu, dokter. Saya percaya hanya kamu yang bisa menjaganya." Danu menajamkan telinganya. "Dokumen apa?" "Saya tidak tahu, Inspektur." Nenek sangat tertutup soal itu. Wati kemudian mengangkat bahunya. Air mata kembali menggenang. Tapi, Dokter Satya adalah orang baik. Dia bahkan menawarkan diri untuk membantu polisi menganalisis bukti darah yang ditemukan di pisau Arga. Danu merasakan perutnya mual. Kiasan serigala berbulu domba terlintas di benaknya. Dokter Satya, penasihat, figur terhormat, sekaligus orang yang memiliki akses penuh pada bukti forensik. Aroma yang mencengkeram dan panggilan terakhir. Danu memutuskan untuk mengunjungi toko antik Arga sekali lagi. Ia menyelinap masuk setelah larut malam, ditemani kegelapan dan bisikan-bisikan kota yang perlahan tertidur. Danu tidak mencari bukti fisik baru. Ia mencari anomali emosional. Di bilik rahasia Arga, tempat ditemukannya amplop coklat berisi ancaman kuno, Danu mencium aroma aneh. Bukan bau dupa, bukan bau karat, tapi aroma yang dingin, seperti formalin bercampur rempah yang menyengat. Aroma itu sangat spesifik, mengingatkannya pada ruang otopsi. Danu mengeluarkan smartphone-nya dan memutar rekaman suara dari ponsel Nenek Halimah, yang berhasil ia klone data-datanya. Ia memfokuskan pada panggilan terakhir Nenek Halimah, sekitar pukul 23, malam sebelum Nenek Halimah hilang. Terdengar suara Nenek Halimah, yang biasanya angkuh, kini terdengar takut. "Nenek Halimah, aku sudah lakukan seperti yang kau suruh. Nak, aku menaruh barang itu di dekat toko si Arga. Tolong, jangan sakiti aku lagi." Suara pria, rendah, berwibawa, namun dingin. "Bagus, Halimah. Kamu sudah menunaikan tugasmu. Sekarang, kamu harus menunaikan janjimu. Kamu tahu kan, hukuman bagi kaum tua yang serakah?" "Nenek Halimah, aku sudah tobat. Aku akan serahkan semua hartaku pada yayasanmu. Kumohon, Satya, aku mohon." Danu membeku di tempat. Panggilan itu terputus. Itu adalah suara Dokter Satya. Suara yang di telinga publik terdengar lembut dan menenangkan, kini terdengar seperti gerutu malaikat pencabut nyawa. Jantung Danu berpacu. Ia baru saja mendengarkan pengakuan yang mengerikan. Dokter Satya tidak hanya menjebak Arga, tetapi ia juga memeras korban sebelum menghabisinya, menggunakan reputasinya sebagai penasihat spiritual. Dan ini menjelaskan aroma formalin bercampur rempah di toko Arga. Dokter Satya telah mengunjungi toko itu, menanam bukti, dan secara tidak sengaja meninggalkan jejak aroma profesinya. Danu memejamkan mata. Ia sudah melewati garis naluri. Ia sekarang memiliki 2 fakta tak terbantahkan. Arga adalah korban fitnah, dan Dokter Satya adalah pelaku sejati. Namun, Danu tahu, menuduh Dokter Satya, seorang tangan kanan kehormatan di kota itu, seorang konsultan forensik polisi, sama saja dengan membangkitkan badai yang lebih besar dari kabut hitam Mahakam. Danu meninggalkan toko antik Arga. Di benaknya, ia menyusun rencana. Ia harus mengalihkan fokusnya dari Arga ke pola kejahatan Dokter Satya. Jika dia menghabisi para orang tua ini, dan menggunakan Arga sebagai kambing hitam untuk menutupi kejahatannya, kemana perginya jasad para korban? Danu bergumam sambil menyusuri lorong melati yang sunyi. Ia tahu, kejahatan yang begitu sistematis dan berani pasti memiliki pusat operasional. Perhatiannya tertuju pada sebuah bangunan di ujung jalan, yang nyaris tak terawat, tetapi memiliki cerobong asap kecil yang selalu mengeluarkan asap tipis, bahkan di tengah malam. Kedai bakso, Pak D. Semua korban hilang dalam radius 3 blok dari kedai itu, dan semua orang tua di sini bilang bakso di sana rasanya tak tertandingi, pikir Danu. Bau rempah dan aroma daging yang kuat dari kedai itu, yang kini tercium samar dalam dinginnya malam, tiba-tiba terasa mencekam. Danu merasakan bulu kuduknya berdiri. Jika ia benar, plot twist yang menanti Samarinda ini akan lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan. Jasad yang hilang, dendam kuno, dan rasa bakso yang tiada dua. Inspektur Danu tidak bisa tidur.
Rekaman suara nenek Halimah yang memohon ampun, menyebut nama Dr. Satya, terputar ulang di kepalanya seperti kaset rusak yang menyanyikan lagu kematian. Dr. Satya, dokter forensik yang terhormat, orang yang bersumpah pada kebenaran dan keadilan, adalah dalang di balik topeng. Kecurigaan yang lahir dari naluri kini berubah menjadi keyakinan yang dingin dan menekan. Kini, Danu harus bertarung dalam perang sunyi melawan Dr. Satya, musuh yang berada di dalam barisan pasukannya sendiri, yang memiliki akses untuk memanipulasi setiap bukti forensik. Danu tahu, jika ia salah langkah, ia bukan hanya akan kehilangan karirnya, tetapi juga nyawanya. Pagi menyambut Samarinda dengan dingin yang menusuk. Danu sudah berada di mobilnya, memarkir agak jauh dari target barunya, kedai bakso Pak D. Kedai itu adalah legenda. Terletak di persimpangan jalan menuju Sungai Mahakam, tempat itu selalu dipenuhi pelanggan, mulai dari buruh pelabuhan hingga pegawai kantoran berdasi. Mereka semua terpikat pada kelezatan tiada tara dari bakso Pak D yang konon memiliki resep turun-temurun. Warga bilang, rasa dagingnya begitu kuat, begitu nendang di lidah, membuat orang kecanduan. Danu memperhatikan keramaian itu dari balik kaca mobil. Semuanya tampak normal, riang, dan penuh tawa. Namun, Danu melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia melihat sebuah pusat operasional kejahatan yang berkedok kuliner rakyat. Ia harus mengumpulkan bukti tanpa membangkitkan kecurigaan. Langkah pertamanya adalah mengkonfirmasi kecurigaan tentang bahan baku. Danu memanggil seorang rekannya yang paling ia percaya, Bribka Rina, seorang petugas muda yang cerdas di laboratorium forensik, yang tidak terikat dengan Dr. Satya. Rina, saya butuh bantuan diam-diam. Ini menyangkut kasus Arga, tapi fokusnya sudah bergeser, bisik Danu melalui telepon. Rina, dari seberang, kasus Arga? Tapi semua orang bilang itu sudah selesai. Pak, saya lihat Dr. Satya sendiri yang memberikan laporan analisis darahnya, sangat meyakinkan. Danu, tepat sekali. Justru itu, saya ingin kamu mengambil sampel. Pergi ke kedai bakso Pak D. Makan di sana. Lalu, bungkus sedikit adonan bakso mentah atau bumbu yang mereka gunakan, apapun yang paling representatif. Kirim ke lab swasta di luar kota, jangan gunakan lab kita. Dan kirim hasilnya hanya ke saya. Rina, bakso, Pak? Untuk apa? Saya khawatir ini ilegal, Pak. Danu, dengarkan saya, Rina. Ini bukan soal bakso. Ini soal nyawa dan kebenaran. Saya punya alasan kuat. Apakah kamu percaya pada saya? Ada keheningan panjang dari ujung telepon. Rina adalah orang yang menjunjung tinggi integritas. Rina, baik, Pak Danu. Demi keadilan, saya akan melakukannya. Tapi saya tidak akan menggunakan nama saya. Danu, cukup berikan hasilnya pada saya. Jangan libatkan siapapun. Dr. Satya, dia sedang mengawasi. Di bawah hidung sang pelaku. Setelah meyakinkan Rina, Danu memutuskan untuk masuk ke dalam kedai. Ia perlu mengamati Pak D dan suasana di sana secara langsung. Pak D, 50-an tahun, pemilik kedai, adalah pria bertubuh besar, murah senyum, dan cekatan. Dia bekerja di balik gerobak stainless steel. Tangannya terus-menerus menguleni adonan dan mencetak bakso. Tawa riangnya sering terdengar menyambut pelanggan. Danu duduk di pojok, memesan semangkuk bakso. Ketika mangkuk itu datang, aroma rempah dan daging yang kuat langsung menyeruak, menusuk indera penciuman Danu. Itu adalah aroma yang sama, dingin bercampur rempah, yang ia cium samar di toko Arga. Kelezatan yang menakutkan, pikir Danu, saat ia menyentuh kuah kaldu yang keruh namun menggoda. Pak D, dengan wajah penuh keringat, tiba-tiba mendekati meja Danu, membawa mangkuk kosong dari meja sebelah. Pak D, selamat menikmati, Pak. Bagaimana? Bakso kami ini sudah melegenda. Resep turun-temurun dari bapak saya. Orang bilang, kalau belum makan bakso Pak D, berarti belum sah menginjakkan kaki di Samarinda. Danu, memang luar biasa, Pak D. Rasa dagingnya begitu kuat. Dari mana Bapak mendapatkan daging yang seistimewa ini? Peternak khusus. Danu berusaha membuat percakapan itu terdengar seperti basa-basi pelanggan biasa. Pak D,
tertawa lebar, tawa yang sedikit terlalu keras. Ah, itu rahasia dapur, Pak. Hanya saya dan partner saya yang tahu. Pokoknya, kami selalu memastikan bahan kami fresh dan lokal. Kami tidak main-main dengan kualitas. Kata-kata partner itu mengait di telinga Danu. Ia yakin, yang dimaksud Pak De adalah Dr. Satya. Danu, lokal? Tapi daging sapi lokal jarang punya tekstur sekuat ini, Pak De. Terkadang, rasanya seperti daging yang berbeda. Pak De, ekspresinya sedikit berubah, senyumnya menipis, matanya memancarkan kilatan peringatan yang cepat. Hati-hati bicara, Pak. Kami punya izin resmi. Jangan sampai Bapak menyebarkan fitnah murahan. Kepercayaan pelanggan adalah segalanya bagi kami. Nikmati saja baksonya. Pak De berbalik, kembali ke gerobaknya. Namun Danu bisa merasakan mata dingin yang mengawasi dari punggung lebar pria itu. Danu menyadari, Pak De bukan hanya juru masak, ia adalah penjaga gerbang rahasia. Danu cepat-cepat memakan sedikit baksonya. Ia harus membiasakan diri dengan rasa dan teksturnya. Dan keluar, perasaannya diliputi jijik dan ketakutan. Pembongkaran kotak Pandora. 24 jam terasa seperti seabad dalam keheningan. Danu gelisah, terus-menerus memantau ponselnya, menunggu sinyal dari Rina. Sementara itu, berita di luar terus berputar, mengutuk Arga dan memuji kerja cepat kepolisian. Dr. Satya bahkan tampil di televisi lokal, memberikan komentar tenang tentang analisis forensik yang jelas menunjukkan keterlibatan Arga. Kita harus percaya pada ilmu pengetahuan. Bukti darah dan sidik jari tidak pernah berbohong. Kita harus mendoakan agar jiwa pemuda itu, Arga, menemukan ketenangan setelah mengakui perbuatannya, meski melalui perbuatan keji, ucap Dr. Satya dengan wajah penuh empati palsu. Drama kepalsuan itu membuat darah Danu mendidih. Tepat tengah malam, ponsel Danu bergetar. Sebuah pesan dari nomor asing. Isinya adalah file terenkripsi. Itu dari Rina. Danu duduk di mejanya, sendirian, di bawah cahaya redup. Ia membuka file hasil laboratorium swasta yang menguji sampel bakso dari kedai Pak De. Jantung Danu terasa seperti palu godam yang memukul tulang rusuknya saat membaca laporannya. Dokumen, analisis DNA sampel daging. Hasil menunjukkan kandungan DNA utama berasal dari sus scroffa, babi. Namun, terdapat jejak DNA sekunder yang sangat tinggi, tidak lazim ditemukan dalam rantai makanan biasa. DNA sekunder, Homo sapiens. Catatan tambahan, subjek, daging, telah melalui proses penghancuran dan perebusan suhu tinggi, namun jejak DNA yang tersisa mengindikasikan beberapa sampel yang diambil memiliki hubungan keluarga, kerabat dekat, dari populasi lokal Samarinda. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk identifikasi spesifik. Danu menjatuhkan ponselnya ke meja. Suara benda itu menabrak kayu terdengar keras di kesunyian kantor. Homo sapiens. Daging manusia. Bakso itu dibuat dari manusia. Kengerian itu merayap di kulit Danu, lebih dingin dari kabut hitam mahakam. Bukan hanya pembunuhan. Ini adalah aksi kanibalisme massal yang tidak disengaja oleh korban. Dr. Satya telah menggunakan korban-korbannya untuk dua tujuan keji, membalas dendam dengan mencemarkan mereka, dan pada saat yang sama, ia menipu seluruh warga Samarinda agar secara tidak sadar mengonsumsi dendamnya dalam bentuk hidangan legendaris. Ya Tuhan, bisik Danu, tangannya gemetar. Arga tidak bersalah. Arga hanyalah umpan kecil untuk menutupi kejahatan yang jauh lebih besar dan mengerikan. Danu kini punya bukti kuat. Bukti yang akan mengguncang Samarinda sampai ke akarnya. Ia harus melindungi Rina dan Arga. Danu tahu, kotak Pandora baru saja terbuka, dan di dalamnya, wajah Dr. Satya tersenyum dengan kemenangan yang dingin. Aku akan keluarkan Arga dari lubang ini, dan aku akan menjeratmu, Satya. Kamu tidak bisa bersembunyi di balik kehormatanmu lagi. Janji Danu pada dirinya sendiri. Matanya kini berkilat tekad. Ia harus bergerak cepat sebelum sang dokter forensik itu mencium gerakannya. Kabar itu seperti batu es yang dilemparkan ke dalam lautan panas emosi Danu. Hasil lab swasta yang menunjukkan adanya DNA Homo sapiens dalam adonan bakso Pak De, yang notabene adalah tangan kanan Dr. Satya, membuat Danu merasakan beban kebenaran yang memuakkan. Ia sekarang memegang kunci rahasia kelam Samarinda,
Sebuah rahasia yang melibatkan kanibalisme terselubung. Danu tahu, ia tidak bisa langsung menuduh Dr. Satya di depan publik. Bukti itu terlalu mengejutkan, dan Dr. Satya terlalu berkuasa. Jika Danu gegabah, Dr. Satya akan menghancurkannya, memanipulasi hasil tes DNA itu, dan bahkan bisa membuat Rina, Bribka yang membantunya, dalam bahaya besar. Prioritas utama Danu kini adalah menyelamatkan Arga, si kambing hitam yang kesepian, yang jiwanya terkoyak di dalam sel. Danu segera mendatangi Arga di tahanan. Kali ini bukan untuk menginterogasi, melainkan untuk membangun kepercayaan. "Arga, kita bicara empat mata," kata Danu, saat petugas membukakan pintu sel. Bau anyir dan keputusasaan menyambutnya. Arga mendongak. Wajahnya yang pucat dan kantung matanya yang menghitam menunjukkan betapa berat beban fitnah yang ia pikul. "Untuk apa lagi, Inspektur? Saya sudah bilang, saya tidak melakukannya. Biarkan saja mereka menghukum saya. Saya sudah lelah." "Tidak semudah itu, Arga. Ini bukan tentang kamu lelah atau tidak. Ini tentang kebohongan besar yang sedang menyelimuti kota ini. Dan kamu adalah korbannya." Danu duduk di bangku di hadapan Arga. "Korban? Saya dituduh membunuh tetua di sini. Bukti ada di pisau saya. Apalagi yang mau didengar?" tanya Arga. Nada suaranya penuh kepahitan. Danu memajukan tubuhnya. "Itu yang dia inginkan. Dia ingin kamu percaya bahwa kamu pantas dihukum. Aku tahu kamu tidak membunuh Nenek Halimah. Aku tahu kamu dijebak." Arga menatap Danu lekat-lekat, mencoba mencari celah keraguan di mata sang inspektur. Tapi yang ia temukan hanyalah sinar ketulusan yang membakar. "Siapa dia?" tanya Arga. Suaranya sedikit bergetar. "Seseorang yang berada di balik kehormatan. Seseorang yang tahu betul masa lalu dan kelemahanmu," jawab Danu. "Katakan padaku, Arga, mengapa Nenek Halimah sangat membencimu? Dan mengapa kamu membencinya?" Arga menarik napas panjang, membiarkan beban itu keluar. "Ini soal orang tua. Bukan hanya Nenek Halimah, tapi semua orang tua kaya di lingkungan ini. Mereka adalah kawan ayah saya." Danu mendengarkan dengan saksama. Arga kemudian menceritakan masa lalunya yang kelam, yang selama ini menjadi alasan ia mengisolasi diri. "Ayah saya, dia pengusaha properti. Dia dijebak oleh rekan-rekannya sendiri, para tetua itu. Mereka merampas proyeknya, memanipulasi dokumen. Ayah stres, depresi, sampai dia..." Arga terdiam, tak sanggup melanjutkan. Air matanya menetes. "Sampai dia bunuh diri, meninggalkan saya sebatang kara, dengan hutang dan stigma buruk. Nenek Halimah adalah salah satu yang paling vokal menuduh ayah saya penipu. Mereka semua menari di atas penderitaan saya. Saya membenci mereka, Inspektur. Saya berharap mereka semua menerima hukuman yang setimpal. Tapi saya tidak pernah ingin melumuri tangan saya dengan darah mereka." Danu mengangguk. Inilah motif palsu yang digunakan Dr. Satya untuk menjebak Arga. Dr. Satya tahu betul tentang dendam Arga, dan dengan cerdik menanam bukti seolah-olah Arga melakukan pembalasan dendam. "Sekarang, Arga, mari kita bicara tentang barang yang ditemukan polisi di bilik rahasia toko kamu." "Amplop coklat berisi surat ancaman kuno," kata Danu. Arga terperanjat. "Saya tidak pernah melihat surat itu. Bilik itu terkunci, hanya saya yang pegang kuncinya. Itu adalah pekerjaan yang profesional. Dia memiliki akses. Arga, sekarang, ingat, apakah kamu pernah menemukan benda aneh, surat aneh, atau mungkin mendengar panggilan telepon yang tidak biasa dari Nenek Halimah kepada seseorang? Sesuatu yang mengarah ke Dr. Satya." Menggali jejak di reruntuhan ingatan. Arga menutup matanya, berusaha keras menggali ingatan dari kegelapan. Bilik rahasia itu, aroma aneh yang sering tercium dari barang-barang anti kiriman baru. Ada satu hal," kata Arga, membuka mata. "Beberapa minggu lalu, Nenek Halimah datang ke toko saya. Itu aneh. Dia tidak pernah mau menginjakkan kaki di toko saya." Arga menirukan suara Nenek Halimah dengan nada sinis, "Anak muda aneh. Saya datang bukan untuk membeli barang-barang rongsokanmu.
Ada orang yang ingin membeli topeng kayu tua yang tergantung di belakang. Berapa harganya? Danu, topeng yang kamu ajak bicara itu. Harga? Ya. Saya bilang tidak dijual. Topeng itu peninggalan ayah. Tapi Nenek Halimah memaksa. Dia bilang, dia akan datang mengambilnya sendiri. Dia adalah tangan kanan Tuhan yang tahu segalanya tentangmu. Danu merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Tangan kanan Tuhan. Itu adalah julukan yang sering digunakan Dr. Satya saat ceramah spiritualnya. Lalu, apa yang terjadi pada topeng itu? Topeng itu masih di sana. Tapi, saya ingat, beberapa hari kemudian, telepon toko saya berdering. Nomornya tidak dikenal. Saya tidak angkat. Tapi, anehnya, ada pesan suara. Arga mengingat-ingat. Arga, menirukan suara di pesan suara. Suara rendah, berwibawa, peringatan terakhir. Barang itu harus diserahkan sebelum kabut hitam turun lagi. Jika tidak, bukan hanya kamu, tetapi juga warisan dosamu yang akan kami bersihkan. Kami tahu dendammu, Arga. Akui saja sebelum terlambat. Danu terpaku. Pesan itu tidak hanya mengancam, tetapi juga secara halus mengarahkan Arga untuk mengakui dendamnya, yang sesuai dengan narasi yang dibangun Dr. Satya di depan publik. Suara itu, apakah kamu yakin itu Dr. Satya? Desak Danu. Saya tidak yakin 100%, Inspektur. Suara itu dimanipulasi, tapi nada wibawanya, penggunaan kata-kata kiasan tentang warisan dosa dan pembersihan, itu sangat khas Dr. Satya, Arga menegaskan. Menggenggam benang merah kejahatan. Danu kini memiliki gambaran utuh. Dr. Satya, dengan motif balas dendam pribadinya terhadap para tetua kaya, termasuk keluarga Arga, menggunakan Arga sebagai perisai dan saluran pelampiasan. Ia menanam bukti palsu, memeras korban, menggunakan retorika spiritualnya untuk menutupi niat keji, dan yang paling mengerikan, ia menggunakan bakso pakde untuk menghilangkan jasad dan menanamkan rasa jijik di seluruh komunitas. Danu mengeluarkan printout hasil tes DNA bakso. Ia ragu sejenak. Jika ia menunjukkan ini pada Arga, ia bisa menghancurkan jiwa pemuda itu selamanya. Tapi Danu butuh Arga untuk bertahan. Arga, lihat ini. Ini adalah bukti DNA dari kedai bakso Pakde, tempat korban terakhir, kakek Jamal, terlihat. Kita akan membongkar kasus ini dari sini, kata Danu, hanya menunjukkan bagian kesimpulan tentang DNA sekunder, tanpa menyebutkan detail mengerikan Homo sapiens. Arga menatap kertas itu, lalu mengangkat pandangannya. Bakso? Apa hubungannya dengan bakso legendaris itu? Hubungannya adalah Dr. Satya. Aku yakin bakso Pakde adalah tempat pembuangan para korban. Pakde adalah kaki tangan Dr. Satya, jelas Danu. Dan dia sengaja menjebakmu dengan pisau ukir itu, karena dia tahu publik sudah siap menghakimimu sebagai pemuda aneh yang dendam. Danu berdiri. Ia harus segera bergerak. Sebelum Dr. Satya menyadari bahwa Danu telah mencium jejak formalin di udara. Arga, kamu harus bertahan di sini. Ini tempat ramanmu untuk saat ini. Jangan bicara apa-apa pada siapapun, terutama pada pengacara yang dikirimkan kepolisian. Aku akan membersihkan namamu. Demi ayahmu, demi kebenaran. Dr. Satya akan mendapatkan hukuman yang setimpal, ujar Danu penuh tekad. Nada suaranya adalah janji yang takkan pernah pudar. Arga merasakan aliran energi baru, bukan energi dendam, tetapi energi harapan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihat melampaui stigma si aneh pada dirinya. Danu keluar dari sel tahanan Arga. Ia melaju kencang menuju kantornya. Skenario konfrontasi dengan Dr. Satya harus segera disusun. Ia harus menemukan bukti yang tak terbantahkan lain. Bukti yang tidak bisa dimanipulasi oleh ahli forensik manapun. Ia harus menemukan alasan mengapa Dr. Satya menargetkan para tetua kaya itu dengan cara yang begitu keji, membalutnya dengan ritual kanibalisme terselubung. Danu tahu, ia sedang menuju ke pusat pusaran badai. Pikiran Inspektur Danu kini dikuasai oleh dua kata, DNA dan Satya. Bukti DNA Homo sapiens yang tersembunyi dalam kelezatan bakso legendaris di Samarinda adalah fakta yang jika terungkap, akan memporak-porandakan tatanan sosial kota itu. Di satu sisi,
Danu harus melindungi kebenaran itu. Di sisi lain, ia harus melindungi dirinya dari Dr. Satya, sang serigala yang mengenakan jubah domba di kepolisian. Setelah meninggalkan Arga dengan harapan baru, Danu tahu permainannya telah memasuki babak berbahaya. Ia kini harus berhadapan langsung dengan Dr. Satya, namun bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang kolega yang penuh kecurigaan. Pagi itu, di kantor kepolisian, Dr. Satya sedang duduk di ruang rapat, menyajikan presentasi forensik terakhirnya mengenai kasus Arga. Ia berdiri di podium, aura wibawanya memancar. Kata-katanya terbungkus rapi dalam jargon ilmiah dan moralitas. Dari analisis psikologis, tuan-tuan, Arga memiliki motif dendam yang kuat terhadap kaum tua kaya di lingkungan itu. Jelas Dr. Satya menunjuk ke layar proyektor. Dan secara forensik, darah pada pisau itu, meskipun sudah dibersihkan, masih meninggalkan jejak protein yang cocok dengan Nenek Halimah. Kita bisa menutup kasus ini. Keadilan sudah tercapai. Danu masuk, duduk di kursi paling belakang. Ia menatap Dr. Satya. Dr. Satya terlihat sempurna, rapi, tenang, matanya memancarkan rasa kasihan yang dibuat-buat. Terima kasih, Dr. Satya. Analisis yang meyakinkan, kata komandan, mengangguk puas. Saya hanya menjalankan tugas, komandan. Dan sebagai penasihat spiritual, saya berharap pemuda itu, Arga, menemukan penebusan. Balas Satya, senyum tipis terukir di bibirnya. Danu mengangkat tangannya. Dr. Satya, saya punya pertanyaan, jika diizinkan. Semua mata tertuju pada Danu. Dr. Satya tersenyum sopan. Tentu, Inspektur Danu. Apapun untuk memperjelas kasus. Danu, menurut laporan awal forensik di lokasi hilangnya Nenek Halimah dan kakek Jamal, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan yang signifikan. Bagaimana seorang pemuda, meskipun dendam, bisa menghabisi dua orang tua yang cukup kuat tanpa meninggalkan jejak yang jelas? Dokter, bukankah itu terlalu bersih? Dr. Satya tertawa kecil, seperti meremehkan. Itu pertanyaan yang bagus, Danu. Itu menunjukkan pemikiran kritis Anda. Tapi begini, kami menduga Arga menggunakan metode yang licik. Mungkin racun yang melumpuhkan, atau bahkan, mengingat latar belakangnya yang terisolasi, Arga mungkin menyergap korban di tempat yang sangat privat dan mengejutkan, menghilangkan kesempatan korban melawan. Danu, atau, Dok, mungkin pelakunya adalah seseorang yang sudah sangat dipercaya oleh korban, seseorang yang bisa masuk rumah mereka tanpa perlawanan, seseorang yang akrab dengan mereka, bahkan mungkin memeras mereka sebelum bertindak. Ketegangan di ruang rapat itu langsung memadat. Wajah Dr. Satya tidak berubah, tetapi mata Danu melihat kilatan es di mata dokter itu, sebuah peringatan yang tajam. Dr. Satya, itu spekulasi yang liar, Inspektur. Tugas saya adalah berdasarkan ilmu forensik. Dan ilmu forensik mengatakan, bukti fisik menunjuk pada Arga. Apakah Anda punya bukti untuk menuduh orang lain, Inspektur? Danu tahu waktunya belum tepat untuk mengeluarkan kartu as. Hanya naluri, dokter. Hanya naluri yang mengatakan ada bayangan yang lebih besar di balik semua ini. Dr. Satya hanya tersenyum lagi. Senyum itu terasa seperti pisau tajam yang disarungi beludru. Naluri yang bagus, Danu. Tapi hukum butuh fakta. Menggali lebih dalam, misteri bakso dan uang tutup mulut. Malam harinya, Danu bertemu dengan Bribka Rina di sebuah kafe tersembunyi. Rina tampak pucat pasi, seperti baru melihat hantu. Pak Danu, saya minta cuti. Saya tidak sanggup lagi bekerja di laboratorium itu. Saya merasa. Dr. Satya mengawasi setiap langkah saya. Bisik Rina, tangannya memegang cangkir kopi yang dingin. Danu, kamu baik-baik saja, Rina. Kamu melakukan hal yang benar. Bukti DNA itu sangat menakutkan. Rina, itu bukan cuma DNA, Pak. Saya menemukan sesuatu yang lain di dalam data Dr. Satya, sebelum dia menyadarinya. Saya menemukan transfer dana yang sangat besar. Rina menyerahkan sebuah flash drive kecil. Ini adalah salinan transfer dana rutin dari rekening Yayasan Amal yang dikelola Dr. Satya. Dananya mengalir ke sebuah rekening atas nama pribadi, Parmin. Parmin? Siapa dia? Saya selidiki. Parmin itu
adalah nama asli dari Pak De, pemilik kedai bakso legendaris itu. Rina berbisik. Matanya melebar karena ngeri. Setiap bulannya, Dr. Satya mengirimkan uang dalam jumlah fantastis. Ini bukan gaji normal, Pak Danu. Ini seperti uang tutup mulut. Danu menggenggam flash drive itu erat-erat. Jaringan kejahatan itu kini terlihat jelas. Dr. Satya adalah dalang, otak dan ahli forensik, dan Pak De, Parmin, adalah eksekutor dan operator yang menghilangkan jasad dan mengolahnya. Aku harus mencari tahu di mana mereka mengolah jasad itu. Tidak mungkin semua dilakukan di kedai bakso yang ramai, kata Danu. Di mana Pak De tinggal, Rina? Di belakang kedai, ada rumah kecil, dan di belakang rumah itu, ada bangunan tua yang dulunya adalah tempat pengeringan ikan asin. Terakhir saya lihat, Pak De memasang ventilasi besar di sana. Warga mengira dia membuat gudang bumbu rahasia, jelas Rina. Danu berdiri. Ia merasakan adrenaline mengalir deras, seperti air bah yang siap meruntuhkan bendungan. Kamu istirahat, Rina. Jangan hubungi siapapun, terutama Dr. Satya. Aku akan masuk ke rumah Pak De malam ini juga. Pembongkaran plot, pengkhianatan dan dendam berantai. Danu menyelinap ke belakang kedai bakso Pak De. Malam itu, kabut hitam mahakam kembali turun, tebal dan dingin, seolah-olah alam ikut menutup-nutupi kejahatan yang akan ia bongkar. Melalui jendela gudang tua yang terbuat dari kayu lapuk, Danu bisa melihat ke dalam. Gudang itu kini difungsikan sebagai dapur raksasa yang mengerikan. Terdapat penggiling daging industri besar yang terlihat baru dan bersih, kompor berukuran raksasa, dan yang paling membuat Danu mual, ada beberapa kantong tebal berwarna kuning yang biasa digunakan rumah sakit untuk limbah medis, kantong yang disediakan Dr. Satya. Danu memotret setiap sudut dengan kameranya. Ia mencari bukti motivasi di balik kengerian ini. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah meja kerja kecil. Di sana terdapat sebuah buku harian usang milik Pak De, Parmin, dan beberapa dokumen yang tersebar. Danu mengambil foto dokumen-dokumen itu, yang ternyata adalah laporan medis lama. Dokumen-dokumen itu adalah kunci dari plot twist yang akan terungkap. Dokumen itu berisi riwayat medis seorang anak laki-laki bernama Satya Nugraha, yang menderita penyakit langka dan harus menjalani serangkaian operasi mahal. Yang mengejutkan, di bagian donatur tertera nama-nama para korban, Nenek Halimah, Kakek Jamal, dan 5 lansia kaya lainnya. Catatan di buku harian Pak De, Parmin. 20 tahun yang lalu, aku berjanji pada adikku, Satya. Aku akan membalas dendam. Mereka yang kaya raya itu, mereka hanya memberikan donasi kecil saat Satya sekarat. Lalu mereka menertawakan penderitaan keluarga kami. Mereka menolak membantu pinjaman besar yang kami butuhkan. Dan Satya, adikku, meninggal. Danu terkejut. Pak De adalah kakak kandung Dr. Satya. Tunggu. Jika Dr. Satya meninggal 20 tahun lalu siapa dokter forensik yang menjebak Arga? Danu memeriksa kembali halaman awal buku harian itu. Aku harus menjaga Satya yang baru ini, agar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah kematiannya, aku mencarinya. Aku menemukannya. Aku akan melindunginya. Aku akan memastikan ia mendapatkan balasan yang layak. Dengan nama barunya, Dr. Satya, dia akan menjadi yang terhormat, dan aku, Parmin, akan membersihkan jejaknya. Jantung Danu berdetak kencang, nyaris meledak. Dr. Satya yang sekarang, sang dokter forensik, bukanlah Satya yang meninggal 20 tahun lalu. Ada 2 Satya. Atau, yang lebih mungkin, Dr. Satya yang sekarang adalah Pak De, si Parmin, yang menggunakan identitas adiknya yang telah meninggal dan menciptakan persona terhormat untuk membalas dendam pada kaum tua yang serakah. Dan dia berprofesi sebagai ahli forensik, profesi yang memberinya kekuatan mutlak untuk memanipulasi bukti kejahatannya sendiri. Danu menyadari kengerian plot ini. Sosok bermuka 2 itu bukan hanya Pak De yang menyamar menjadi orang terhormat, tapi juga menggunakan nama adiknya untuk balas dendam yang dihiasi ritual keji. Ia bergerak mundur, keluar dari gudang dengan napas memburu. Ia sudah mendapatkan bukti DNA, bukti transfer uang, dan kini, bukti motif serta identitas ganda si pelaku. Danu harus memikirkan cara mengkonfrontasi Parmin Dr. Satya yang sekarang menjadi musuh paling berbahaya yang pernah ia hadapi.
Danu tidak lagi memandang Dr. Satya sebagai ahli forensik terhormat, melainkan sebagai siluman bermuka dua, sosok yang bernama asli Parmin, yang bersembunyi di balik gelar mendiang adiknya. Penemuan buku harian dan bukti transfer dana di gudang belakang kedai bakso Pak De adalah cahaya di tengah jurang kegelapan kasus ini. Parmin, yang menyamar sebagai Dr. Satya, telah membangun kerajaan balas dendam di Samarinda. Motifnya sangat pribadi, berakar dari kepahitan 20 tahun silam. Danu duduk sendirian di mobilnya, menatap ke arah kedai bakso Pak De yang mulai ramai melayani pembeli pagi. Di mata Danu, setiap kepulan asap dari gerobak itu kini terasa seperti kabut kematian. Ia harus menyusun strategi konfrontasi, dan sebelum itu, ia harus memahami secara utuh cara kerja pikiran Parmin. Parmin tidak hanya ingin membunuh para tetua kaya yang ia anggap serakah dan telah menelantarkan adiknya. Ia ingin menghukum mereka secara simbolis dan mencemari kehormatan mereka bahkan setelah mati. Dia tidak hanya membunuh, dia memutilasi kehormatan mereka. Gumam Danu, mengepalkan tangan di setir mobil. Ia teringat kembali percakapannya dengan Arga di sel tahanan. Arga dan ayahnya juga adalah korban dari keserakahan kaum tua ini. Parmin sengaja memilih Arga sebagai bidak catur yang sempurna. Rencana licik sang dalang. Danu membuka kembali file yang ia foto dari gudang Parmin. Sebuah timeline kejahatan yang detail, ditulis tangan dengan rapi oleh Parmin. Tahap 1. Pembinaan kepercayaan, penyelidikan. Parmin, menggunakan nama Dr. Satya, mendekati para korban, Nenek Halimah dan lainnya, dengan dalih memberikan konsultasi spiritual dan hukum. Ia mendapatkan kepercayaan mereka, mengetahui detail harta, dokumen, dan yang paling penting, ketakutan mereka. Ia tahu tentang kebencian yang mendalam yang dimiliki Arga terhadap mereka, dan ia memanfaatkan informasi ini. Parmin, menulis di buku harian mereka datang padaku meminta penebusan dosa dan nasihat. Mereka takut pada kematian, tapi lebih takut kehilangan harta. Aku memberikan mereka kedamaian palsu, dan mereka memberiku akses ke leher mereka. Tahap 2. Penanaman bukti dan pemerasan, jebakan Arga. Parmin menelepon para korban, memeras mereka agar menanam benda-benda yang terkait dengan Arga di sekitar lokasi toko antik, seperti yang Nenek Halimah lakukan dengan syalnya. Ia juga membuat Arga terlihat paranoid dengan mengirimkan surat ancaman kuno dan pesan suara yang dimanipulasi, sehingga Arga terpojok secara psikologis. Pisau ukir Arga dicuri dan dilumuri darah yang didapat Parmin dari bank darah di rumah sakit. Darah yang sengaja dicocokkan proteinnya agar menyerupai korban, sebuah trik kecil yang hanya bisa dilakukan ahli forensik. Sial! Dr. Satya, kamu benar-benar otak kriminal yang brilian. Desah Danu, menyadari betapa rumitnya jebakan ini. Tahap 3. Eksekusi dan pengolahan, pencucian dosa. Korban dieksekusi dengan metode yang cepat dan bersih, kemungkinan besar dengan racun yang melumpuhkan atau dosis obat yang fatal, yang mudah didapatkan oleh seorang dokter. Jasad korban kemudian dibawa ke gudang belakang kedai bakso Pak De. Di sanalah, dengan dalih membuat bakso legendaris, Parmin menghancurkan dan mengolah jasad para tetua kaya itu, mencampurnya dengan daging lain, babi sapi, dan bumbu kuat agar tidak terdeteksi. Parmin menulis di buku harian mereka serakah akan uang. Maka aku jadikan mereka makanan bagi rakyat yang mereka anggap rendah. Kehormatan mereka hancur, dan mereka menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh kota ini. Ini adalah pembersihan yang sempurna. Konfrontasi awal di ruang forensik. Danu harus memancing Parmin. Ia kembali ke kantor polisi dan langsung menuju laboratorium forensik, tempat Dr. Satya bekerja. Dr. Satya sedang memeriksa sampel di bawah mikroskop, dengan sarung tangan lateks dan kemeja putihnya yang bersih, memancarkan kepiawaian ilmiah. Inspektur Danu, saya kira Anda sedang sibuk melacak Arga. Saya sudah finalisasi laporan. Kasus ini resmi ditutup. Sapa Dr. Satya tanpa mendongak. Danu, tentu saja saya sibuk, dokter. Saya sedang melacak fakta yang sesungguhnya. Dan saya menemukan hal yang menarik soal bakso. Dr. Satya berhenti sejenak. Sarung tangan lateksnya bergetar samar. Ia perlahan mengangkat pandangannya. Matanya yang tadinya dingin kini memancarkan bahaya yang mematikan. Dr. Satya, bakso? Saya kira Anda fokus pada bukti kekerasan, Inspektur. Bukan kuliner. Apakah Anda lapar? Danu, saya sangat lapar, dokter. Saya lapar akan kebenaran.
Saya baru saja mengirim sampel bakso dari kedai Pak De ke lab swasta di luar kota. Sampel itu menunjukkan DNA yang sangat unik. Dokter, bukan sapi, bukan babi murni. Dokter Satya melepas sarung tangan, kini berdiri tegak, tingginya mengintimidasi. Inspektur, itu adalah pelanggaran prosedur serius. Anda merusak rantai bukti. Dan lab swasta? Anda mencemarkan nama baik kuliner Samarinda yang terhormat. Jika Anda punya masalah, katakan langsung. Danu, tentu, saya akan katakan. Saya menemukan bukti transfer dana rutin dari rekening yayasan Anda ke rekening pribadi Pak De. Dan Pak De, atau Parmin, adalah kakak Anda, dokter. Kakak Anda yang bernama asli Parmin, yang dendam 20 tahun lalu pada para tetua yang menelantarkan adik kandungnya, Satya Nugraha. Ruangan forensik itu tiba-tiba terasa seperti ruang hampa udara. Wajah dokter Satya akhirnya retak. Senyum sopannya menghilang, digantikan oleh ekspresi iblis yang baru saja terlepas dari rantai. Dokter Satya, suara rendah, bukan lagi suara dokter. Kamu berani mengorek masa lalu yang seharusnya terkubur? Betapa bodohnya kamu, Inspektur. Danu tahu, ia kini berbicara dengan Parmin, si pembunuh. Danu, ini bukan tentang masa lalu, Parmin. Ini tentang sekarang. Ini tentang kamu menjebak seorang pemuda tak bersalah, Arga, yang juga korban keserakahan kaum tua itu. Kamu menggunakan dendam Arga sebagai perisai. Kamu adalah pengecut bermuka dua. Parmin menyeringai. Seringai itu mengerikan. Pengecut? Aku memberikan mereka hukuman yang setimpal. Mereka menari di atas penderitaan adikku, Satya. Dan Arga? Dia hanya bagian dari pembersihan. Dia membenci mereka, dan aku memberinya panggung untuk disalahkan. Itu efisien. Dan tidak ada yang curiga padaku, si dokter yang paling dihormati, yang menganalisis tubuh yang seharusnya aku musnahkan. Parmin melangkah mendekat. Matanya kini penuh kebencian. Kamu tidak punya apa-apa, Inspektur. DNA dari lab swasta itu akan dianggap sampah. Identitas ganda? Itu hanya cerita lama yang sudah aku kubur dalam-dalam. Aku hanya perlu menyingkirkan satu hal lagi, saksi mata. Danu menyadari bahaya besar yang baru saja ia ciptakan. Ia telah memancing harimau keluar dari sarangnya. Danu, jika kamu menyentuh Arga atau Bribka Rina, seluruh bukti yang aku kumpulkan akan terkirim secara otomatis ke media nasional. Aku sudah siapkan itu, Parmin. Parmin hanya tertawa, tawa yang dingin dan menyeramkan. Kamu cerdas, Danu. Tapi kamu sendirian. Dan aku punya gudang di belakang kedai bakso itu. Gudang yang sempurna untuk mengakhiri cerita pahlawan bodoh sepertimu. Parmin tiba-tiba bergerak cepat ke laci mejanya, meraih sesuatu. Danu tahu, waktu untuk berdialog sudah habis. Klimaks pertempuran kini telah dimulai. Dan Danu harus bergerak menuju konfrontasi fisik yang tak terhindarkan untuk menghentikan Parmin, sang pembunuh berdarah dingin yang tersembunyi di balik jas dokter. Konfrontasi di ruang forensik kantor polisi adalah bisikan di tengah badai. Inspektur Danu telah melemparkan tantangan kepada Parmin, si dokter forensik palsu yang dikuasai dendam. Parmin, yang sedetik lalu meraih laci, kini menarik tangannya, tidak jadi mengeluarkan senjata. Ekspresi iblis yang sempat muncul di wajahnya perlahan dipoles kembali menjadi tatapan tenang, meskipun matanya tetap memancarkan api neraka yang terpendam. Kamu mencoba mengancam seorang petugas hukum di kantornya sendiri, Inspektur Danu. Parmin bertanya, suaranya kembali ke nada berwibawa khas Dr. Satya, sebuah upaya untuk mengembalikan kendali. Ancaman? Saya hanya menyatakan fakta, Parmin. Kamu adalah seorang pembunuh yang mengira dirimu dewa keadilan. Identitas palsu, pemerasan, dan kanibalisme terselubung. Sebuah resep yang sempurna untuk hukuman mati yang setimpal. Balas Danu, berdiri tegak, tangannya sudah siaga di pistol pinggang, siap menghadapi skenario terburuk. Parmin tertawa kecil, tawa yang menusuk tulang. Kamu terlalu melodramatis, Danu. Apa yang kamu punya? Analisis lab swasta yang tidak valid dan cerita lama dari buku harian kakakku? Ingat, aku yang menandatangani setiap laporan forensik di kota ini. Aku bisa mengubah DNA itu menjadi DNA tikus dalam sekejap.
Kamu sendirian. Dan Arga? Dia akan dijatuhi hukuman sebelum matahari terbenam. Arga tidak akan pernah dihukum. Danu memotong tegas. Aku sudah memindahkan Arga. Dia aman. Dan bukti kopi dariku sudah tersebar di tempat yang tidak akan pernah kamu temukan, kecuali kamu menyerah. Danu berbohong tentang pemindahan Arga. Ia tahu Arga adalah umpan yang sensitif. Selama Parmin percaya Arga masih dalam jangkauan, dia akan bertindak hati-hati. Danu harus memaksanya bergerak lokasi di mana Danu bisa mendapatkan bukti terakhir yang tak terbantahkan. Bukti yang menunjukkan Parmin menggunakan gudang bakso itu sebagai kamar jagal. Aku tahu di mana tempatmu. Gudang belakang kedai bakso. Dapur raksasa dengan kantong limbah medis. Bisik Danu. Ia menatap Parmin, menunggu reaksi. Parmin menyadari Danu sudah mengetahui segalanya. Wajahnya berubah menjadi topeng marah dan dendam yang murni. Gudang itu adalah tempat pembersihan Samarinda. Mereka adalah sampah yang harus didaur ulang menjadi makanan untuk rakyat jelata yang mereka injak. Kamu tidak mengerti apa itu keadilan sejati. Keadilan sejati tidak melibatkan pemotongan manusia dan menjebak orang tak bersalah. Aku akan ke sana sekarang, Parmin. Dan aku akan menemukan sisa-sisa korban lain yang kamu sembunyikan sebelum kamu sempat menghancurkannya, kata Danu. Parmin tersenyum sinis. Silakan, Inspektur. Tempat itu adalah ladang ranjau yang sempurna. Tapi aku akan sampai di sana lebih dulu. Dan aku akan menunggumu. Jangan lupa bawa pistolmu, karena malam ini, hanya satu dari kita yang akan bertahan. Parmin berbalik, berjalan keluar dari ruang forensik dengan langkah tenang, meninggalkan Danu yang diselimuti kemarahan dan urgensi. Perjalanan ke pusat kegelapan. Danu segera meninggalkan kantor polisi, tahu bahwa Parmin akan menuju gudang baksonya untuk menghancurkan semua bukti. Danu harus bergerak dalam kecepatan cahaya dan kecerdikan yang ekstrim. Ia tidak bisa meminta backup dari kepolisian, karena itu sama saja menyerahkan dirinya ke tangan Parmin. Saat ia tiba di area kedai bakso Pak De, malam sudah pekat, dan kabut hitam mahakam sudah merangkak naik, memeluk jalanan, membuatnya terasa seperti tirai tebal yang menyembunyikan kejahatan. Kedai bakso sudah tutup. Hanya lampu kuning redup dari rumah kecil di belakang yang menyala. Danu menyelinap di balik semak-semak liar menuju gudang tempat ia mengambil foto-foto mengerikan itu. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, melainkan karena tekad baja yang membakar. Pintu gudang terbuka sedikit. Danu mengintip ke dalam. Parmin sudah di sana. Ia mengenakan celemek tebal. Tangannya yang sudah memakai sarung tangan tebal sedang sibuk menuangkan cairan kimia ke dalam penggiling daging industri yang berlumuran sisa-sisa adonan bakso. Cairan itu berbau menyengat. Pasti asam kuat untuk melarutkan DNA. Aku tahu kau datang, Danu. Aku sudah menyiapkan hidangan terakhir untukmu, teriak Parmin. Suaranya memantul di dinding gudang yang sunyi. Danu mengeluarkan pistolnya, menyorotkan senter ke wajah Parmin. Angkat tanganmu, Parmin. Bukti sudah cukup. Aku punya rekaman suara Nenek Halimah. Aku punya hasil DNA bakso. Aku punya bukti transfer dana. Kamu tamat. Parmin tertawa terbahak-bahak. Tawa yang terdengar gila dan putus asa. Bukti? Rekaman itu? Di mana aslinya? DNA? Dicuri dari lab. Transfer dana? Itu uang operasional yayasan. Dan jasad? Aku sedang menghancurkannya sekarang. Kamu terlalu lambat, Inspektur. Kamu terlalu mencintai prosedur. Parmin mematikan penggiling itu dan mendekati salah satu kantong limbah medis yang tebal. Aku tahu apa yang kamu cari, Danu. Kamu mencari bukti yang tak terbantahkan, kan? Aku menyimpannya di sini. Potongan kecil keadilan yang tidak akan pernah bisa dimanipulasi oleh ahli forensik manapun, bahkan aku. Parmin mengoyak kantong itu dengan pisau besar yang ia pegang. Isinya tumpah ke lantai. Benda-benda pribadi kecil yang tidak mungkin dihancurkan oleh mesin penggiling. Ini anting berlian Nenek Halimah. Ini jam tangan kakek Jamal. Dan ini, Parmin mengangkat sebuah jimat kulit kecil yang usang dengan ukiran nama kuno. Ini adalah pusaka ayah Arga, yang aku ambil sebelum menghabisinya.
Aku menyimpannya agar ia tahu bahwa aku menghukum seluruh rantai dosa mereka. Adu kecerdasan dan akhir sang dalang. Danu melihat kesempatan. Ia tidak bisa menembak Parmin sekarang, karena dia berada tepat di samping bukti. Kamu salah, Parmin. Kamu tidak menghukum mereka. Kamu hanya melampiaskan kepengecutanmu sendiri. Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, kamu akan melawan mereka saat mereka menghina adikmu, bukan bersembunyi di balik jasnya. Tantang Danu, menggunakan psikologi untuk memancing Parmin agar lengah. Parmin marah besar. Garis-garis kemarahan melukis wajahnya yang tadinya tenang. Ia melemparkan pisau besarnya ke arah Danu. Danu menghindar. Pisau itu menancap di dinding kayu di belakangnya. Aku tidak pengecut. Aku yang paling berani. Aku yang menciptakan keadilan di kota yang busuk ini, teriak Parmin, sambil meraih tongkat besi di sudut. Kamu adalah pengecut karena menjebak Arga. Kamu tahu Arga adalah cerminan dirimu, sama-sama korban mereka. Kamu ingin melihat dia menderita di penjara, karena kamu tidak bisa melihat dirimu sendiri di sana. Balas Danu, sambil melompat maju, menembak kakinya bukan untuk melukai fatal, tetapi untuk melumpuhkan. Dor! Peluru Danu mengenai lantai beton di dekat kaki Parmin, menghasilkan asap tebal. Dalam sepersekian detik kekacauan itu, Danu berlari maju, mengambil pisau besar yang menancap di dinding, dan menendang tongkat besi dari tangan Parmin. Parmin, meskipun pincang, menyerang Danu dengan kekuatan yang gila. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Aku adalah keadilan. Terjadilah pergumulan sengit di antara mesin-mesin jagal. Danu, meskipun lebih kecil, lebih cekatan. Ia menggunakan momentum serangan Parmin untuk menjatuhkannya ke lantai. Pistolnya terlempar. Kamu kalah, Parmin. Sudah cukup, teriak Danu, menekan dada Parmin. Tidak, aku adalah Satya. Aku adalah yang terhormat. Raung Parmin, matanya memutar, menolak menerima kekalahan. Danu dengan cepat meraih kamera rahasia kecil yang tersembunyi di kerah jaketnya. Semua sudah terekam, Parmin. Semua pengakuan gila dan semua bukti ini. Semua sudah jadi milik publik. Kamera itu adalah kartu as terakhir Danu. Parmin membeku. Wajahnya yang gila kini dipenuhi kengerian yang dalam. Ia telah tertangkap basah, di istana kejahatannya sendiri, dengan semua bukti terekam jelas, tidak bisa lagi dimanipulasi. Dendamnya, penyamarannya, kejahatannya, semuanya kini menjadi milik kebenaran. Danu, sambil menahan napas lega, mengeluarkan borgol dan mengamankan Parmin. Di lantai, berserakan barang-barang pribadi korban yang tidak bisa dihancurkan, anting, jam tangan, dan jimat, saksi bisu kejahatan yang sempurna. Klimaks telah usai. Danu telah memenangkan perang sunyi ini. Kabut hitam mahakam kini terasa seperti debu yang tersingkap, siap menyambut fajar yang membawa keadilan. Borgol di tangan Parmin, si dokter forensik palsu, adalah palu godam yang memecah keheningan malam Samarinda. Setelah pertarungan sengit di gudang jagal di balik kedai bakso Pak De, Danu berhasil mengamankan Parmin beserta semua bukti material. Kantong limbah medis berisi perhiasan korban, dokumen transfer dana, dan yang paling krusial, rekaman pengakuan dari kamera tersembunyi Danu. Fajar menyingsing di atas mahakam, namun bukan cahaya biasa yang menyambut kota. Ini adalah fajar kebenaran, yang datang dengan kabar yang lebih dingin dan pahit dari kabut hitam manapun. Danu, dengan mata lelah dan tubuh memar, segera menyerahkan Parmin dan semua bukti kepada komandan kepolisian, menceritakan seluruh kronologi kejahatan, penyamaran identitas, dan motif dendam yang berakhir pada kanibalisme terselubung. Awalnya, komandan menolak percaya. Mustahil, Danu. Dokter Satya? Dia pilar kehormatan kita. Pilar kehormatan yang terbuat dari kebohongan dan dendam, Komandan. Lihat ini, Danu menyerahkan flash drive berisi rekaman pengakuan Parmin. Setelah menonton rekaman itu, wajah Komandan berubah putih pasi, seperti kertas yang baru dicelupkan ke air es. Kebenaran itu terlalu brutal untuk diterima. Pembebasan sang kambing hitam. Prioritas pertama Danu adalah Arga. Ia langsung menuju sel tahanan. Arga duduk di sana, dalam kesendiriannya yang menyedihkan, menunggu hukuman yang ia rasa akan segera tiba. Pintu sel berderi terbuka, dan Arga menatap Danu yang berdiri di ambang pintu,
Wajahnya penuh janji yang telah ditepati. Danu, Arga, kamu bebas. Kamu bisa keluar sekarang. Arga berdiri, tatapannya kosong. Bebas? Apa yang terjadi, Inspektur? Danu, pelaku yang sebenarnya sudah ditangkap. Dia adalah orang yang menjebakmu sejak awal. Orang yang menggunakan dendammu sebagai perisai. Dr. Satya, atau yang sebenarnya bernama Parmin, kakak dari mendiang dokter forensik itu. Arga terhenyak. Bukan kebahagiaan yang melanda, melainkan kebingungan yang bercampur ngeri. Dr. Satya? Tapi dia... Danu, dia adalah serigala yang bersembunyi di balik jas dokter. Dia membunuh para tetua itu. Dan dia menghilangkan jasad mereka dengan cara yang tidak akan pernah kamu bayangkan. Arga. Dia menggunakan kedai bakso Pak De. Danu hanya memberikan petunjuk samar. Ia tahu, detail mengerikan tentang bakso manusia tidak boleh ia sampaikan langsung pada Arga yang masih rapuh. Bakso, jadi semua ini bukan tentang pisau ukir saya? Tanya Arga, suaranya dipenuhi realisasi. Danu, ini tentang dendam Parmin pada kaum tua yang sama-sama menghancurkan ayahmu. Dia hanya butuh kambing hitam yang sempurna. Dan kamu, Arga, dengan masa lalumu, adalah target yang mudah. Arga melangkah keluar dari sel, menghirup udara luar yang terasa seperti angin surga setelah berhari-hari di neraka. Terima kasih, Inspektur. Anda percaya pada saya, saat tidak ada orang lain yang melakukannya. Kata Arga, matanya berkaca-kaca, akhirnya memancarkan emosi yang tulus. Danu, aku hanya percaya pada kebenaran. Sekarang, kamu harus kuat. Karena kebenaran yang akan terungkap ini akan mengguncang Samarinda. Kamu harus siap menghadapi publik. Arga. Pengungkapan yang mengerikan. Berita penangkapan Parmin, yang menyamar sebagai Dr. Satya, meledak di Samarinda. Namun, guncangan sesungguhnya terjadi saat konferensi pers digelar. Danu, bersama komandan kepolisian, mengungkapkan seluruh detail kejahatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kepala berita media lokal memuat judul yang menggetarkan. Samarinda geger. Dokter forensik adalah pembunuh berantai. Jasad korban diolah menjadi bakso legendaris. Jalanan Samarinda seolah lumpuh. Warga berkumpul di depan televisi, mendengarkan dengan napas tertahan saat polisi menjelaskan bagaimana Parmin, didorong oleh dendam atas kematian adiknya, membalas perlakuan para tetua kaya itu dengan cara yang paling keji, menjadikan mereka hidangan terlarang yang dikonsumsi oleh seluruh kota. Reaksi publik. Syok dan jijik. Warga yang selama ini mengagumi bakso Pak De diliputi mual dan kengerian yang tak terhingga. Kedai bakso Pak De yang legendaris kini menjadi simbol kekejian. Penyesalan, rasa malu dan penyesalan mendalam melanda masyarakat yang sebelumnya telah cepat menjatuhkan hukuman pada Arga. Mereka sadar bahwa mereka telah menjadi hakim yang buta, dipandu oleh rumor dan kebencian terhadap Arga si aneh. Kemarahan pada Parmin. Kemarahan publik beralih total dari Arga ke Parmin, yang menggunakan kehormatan dan kepercayaan mereka sebagai alat kejahatan. Seorang reporter mendekati seorang ibu di jalan, yang wajahnya masih pucat karena terkejut. Reporter, bagaimana perasaan Anda, Bu, setelah mengetahui kebenaran mengerikan ini? Ibu warga, menangis terseduh-seduh. Saya hampir setiap minggu makan bakso itu. Saya memarahi Arga. Saya menuduhnya dengan keji. Ternyata, dia adalah korban. Kami semua adalah korban. Kami telah memakan kotoran Satya. Ya Tuhan, kami telah meracuni jiwa kami sendiri. Di media sosial, gelombang dukungan membanjiri Arga. Kisah Arga, dari seorang pemuda aneh yang nyaris dihukum mati oleh opini publik, kini menjadi kisah tragedi dan harapan. Momentum kehormatan yang dipulihkan. Danu membawa Arga untuk memberikan pernyataan resmi, menjadikannya wajah kebenasan yang baru terungkap. Arga berdiri di hadapan kamera. Meskipun masih gemetar, ia berbicara dengan suara yang penuh makna, sebuah kesaksian yang datang dari palung penderitaan. Arga, saya tidak memohon simpati. Saya hanya meminta satu hal dari kota ini. Jangan lagi menjadi hakim yang cepat. Jangan biarkan prasangka menutupi mata dan hati Anda. Saya tahu rasanya dicap sebagai monster, sementara monster yang sesungguhnya bersembunyi di balik jubah kehormatan.
Kata-kata Arga menembus hati masyarakat Samarinda, menumbuhkan benih introspeksi di tengah badai kemarahan. Masyarakat belajar pelajaran yang menyakitkan. Jangan mudah percaya pada penampilan luar, dan jangan mudah menghakimi mereka yang terlihat berbeda atau aneh. Pada saat yang sama, Parmin, yang dijuluki media sebagai si dokter kanibal, dimasukkan ke dalam sel isolasi, menghadapi tuduhan berlapis yang akan menjamin hukuman yang setimpal. Kehormatan yang ia curi dari adiknya dan para korban telah hancur total, digantikan oleh label paling menjijikan yang bisa disandang manusia. Danu, pahlawan sunyi yang berjuang melawan bayangan, berdiri di samping Arga. Ia tidak mencari pujian, hanya kepuasan bahwa keadilan telah ditegakkan, dan nama Arga telah dibersihkan. Kasus ini telah menjadi legenda kelam di Samarinda, sebuah kisah yang akan terus diceritakan untuk mengingatkan semua orang akan bahaya dari prasangka dan dendam yang dibungkus kepalsuan. Setelah badai pengungkapan mereda, yang tersisa di Samarinda bukanlah kekacauan, melainkan keheningan yang penuh rasa bersalah. Masyarakat, yang telah menyantap kelezatan yang diresapi dendam dan cepat menghakimi Arga, kini diliputi pusara kesunyian yang memaksa mereka berintrospeksi. Arga, sang protagonis, kembali ke toko antiknya, pusaka lama, tetapi ia bukan lagi si aneh yang dulu. Ia adalah simbol kebenaran yang pahit. Tokonya kini menjadi tempat ziarah bagi warga yang ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Di hari pertamanya membuka toko pasca penahanan Parmin, Arga duduk di tengah barang-barang antiknya yang berdebu. Ia membiarkan keheningan berbicara, saat ia mencoba menyerap kembali jiwanya yang nyaris terkoyak. Tiba-tiba, pintu berderit. Wati, cucu nenek Halimah yang dulu sempat menuduhnya, berdiri di ambang pintu, matanya merah dan sembab. Wati, suaranya bergetar menahan tangis. Mas Arga, saya minta maaf. Saya sangat menyesal. Saya percaya pada Dokter Satya. Saya percaya nenek hilang karena ulahmu. Saya adalah juri pertama yang menghakimimu dengan keji. Arga menatap Wati tanpa dendam. Duduklah, Wati. Kebencian tidak pernah menyelesaikan apapun. Saya tahu kamu hanya korban dari kepalsuan Parmin. Dia pandai sekali memutarbalikkan fakta. Wati mendekat, lalu ia meletakkan sesuatu di atas meja tua Arga, sebuah bros kecil berbentuk bunga lotus. Wati, ini bros kesayangan nenek. Kami menemukannya di kamar nenek, di bawah tumpukan buku-buku lama. Nenek pernah bilang, bros ini adalah satu-satunya peninggalan paling tulus dari masa mudanya, bukan harta. Saya kira, nenek ingin kamu tahu, ada sisi lain dari dirinya sebelum ia menjadi keras dan serakah. Arga mengambil bros itu, membalikannya, lalu mengangguk. Terima kasih, Wati. Mungkin, dia juga korban dari dirinya sendiri. Semoga jiwanya tenang. Percakapan itu, yang penuh kehangatan dan kejujuran, menjadi langkah awal penebusan bagi Arga dan masyarakat yang telah menghakiminya. Di balik jeruji besi, derita sang antagonis. Sementara Arga mulai menemukan ketenangan, Parmin, yang kini secara hukum diidentifikasi sebagai Dokter Satya palsu, menjalani masa penahanan yang penuh siksaan psikologis. Inspektur Danu, yang kini dipromosikan berkat keberaniannya, mengunjungi Parmin di sel isolasi, bukan untuk menginterogasi, tetapi untuk mengamati kejatuhan sang iblis. Parmin duduk di sudut, tidak lagi mengenakan jas dokter yang rapi. Wajahnya yang dulu berwibawa kini terlihat kurus dan dipenuhi kegilaan. Danu, bagaimana rasanya, Parmin? Dihukum oleh kebenaran yang selama ini kamu coba kubur. Parmin mendongak, matanya penuh keputusasaan. Aku tidak dihukum, Danu. Aku hanyalah martir. Aku membersihkan kota ini dari lintah darat yang menari di atas mayat adikku. Aku memberikan mereka keadilan sejati. Suaranya adalah jeritan yang patah, menunjukkan betapa kuatnya delusi yang mencengkeramnya. Danu, keadilan sejati? Kamu menjadikan dirimu Tuhan. Parmin, kamu menjebak Arga, korban yang sama sepertimu, hanya karena dia terlihat aneh. Kamu memanipulasi ilmu dan kepercayaan publik. Itu bukan martir. Itu adalah kejahatan yang paling pengecut. Parmin mengusap wajahnya kasar. Topeng kehormatannya telah jatuh sepenuhnya, memperlihatkan kekecewaan yang tak berdasar. Parmin, Arga
dia layak mendapatkannya. Dia lemah. Dia tidak berani membalas dendam seperti aku. Aku adalah yang kuat. Aku adalah Satya. Danu, Satya sudah mati 20 tahun lalu, Parmin. Yang ada di sini hanyalah seorang kakak yang diliputi dendam buta. Dan kamu gagal. Kamu gagal menghukum Arga. Dan kamu gagal dalam rencanamu yang busuk. Parmin tiba-tiba membanting kepalanya ke dinding. Parmin, gagal. Aku tidak boleh gagal. Aku sudah memperhitungkan segalanya. DNA, alibi, Arga sebagai umpan. Mengapa? Mengapa kamu bisa tahu soal bakso itu? Itu adalah lubang hitam yang paling aku jaga. Danu, karena naluri, Parmin. Naluri yang lahir dari keraguan pada kesempurnaan palsumu. Dan karena kejahatan yang sempurna itu hanya ada di film. Di dunia nyata, kebenaran selalu meninggalkan jejak, sebersih apapun kamu menyapu. Danu meninggalkan sel itu, tahu bahwa Parmin akan terus menderita dalam delusi dan penyesalannya sendiri. Proses hukum dan keadilan yang setimpal. Sidang Parmin menjadi sorotan nasional. Jaringan kejahatan yang melibatkan manipulasi forensik dan pembuangan jasad secara keji di kedai bakso Pak De terungkap tanpa ampun. Bribka Rina memberikan kesaksian kunci, sementara bukti transfer dana dan rekaman pengakuan Parmin menjadi rantai besi yang menjeratnya. Arga dipanggil sebagai saksi utama. Dalam kesaksiannya, ia tidak menuntut hukuman mati, melainkan menuntut agar Parmin dipaksa menghadapi realitas kesalahannya. Arga, di hadapan majelis hakim yang mulia, saya berharap pelaku dihukum seberat-beratnya, bukan hanya karena kejahatannya, tetapi karena ia telah merusak kepercayaan publik dan menggunakan keputusasaan orang lain untuk memuaskan dendamnya. Saya meminta keadilan ditegakkan, agar dia merasakan betapa sakitnya hidup dalam stigma dan kepalsuan. Keputusan hakim akhirnya jatuh. Parmin dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa remisi atas pembunuhan berencana, penyamaran identitas, dan pencemaran nama baik. Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa hukuman itu setimpal karena Parmin tidak hanya membunuh korban secara fisik, tetapi juga secara moral, dengan menjadikan mereka hidangan tak sadar bagi komunitas. Penyesalan terbesar Parmin bukanlah hukuman penjara, tetapi kenyataan bahwa ia gagal menuntaskan dendamnya dan malah menjadi aib bagi nama mendiang adiknya, Satya. Pemulihan komunitas dan harapan baru. Pasca putusan, Samarinda perlahan pulih. Rumah Arga tidak lagi dilempari cemooh, melainkan dikunjungi oleh warga yang ingin berbagi cerita dan meminta maaf. Suatu sore, Arga duduk di teras tokonya. Danu datang, membawa 2 cangkir kopi. Danu, kamu terlihat lebih tenang, Arga. Arga, terima kasih, Inspektur. Kabut hitam itu sudah menyingkir. Saya tidak lagi mendengar bisikan-bisikan aneh di sini. Hanya suara pelanggan. Dan lihat ini, Arga menunjukkan sebuah ukiran kayu baru, sebuah topeng dengan senyum tulus, bukan lagi wajah seram. Saya membuat ini untuk menandai babak baru, tanpa dendam. Danu, Samarinda berutang padamu, Arga. Kamu tidak hanya membersihkan namamu, tapi juga membersihkan jiwa kota ini dari prasangka. Arga tersenyum. Senyum itu, tulus dan damai, adalah fajar kebahagiaan yang ia cari selama ini. Ia telah mendapatkan keadilan, namanya dipulihkan, dan ia kembali diterima oleh komunitas, mengakhiri hidupnya yang terisolasi. Kisah Samarinda Geger kini menjadi sebuah legenda yang menyentuh hati, bukan lagi karena kengerian bakso manusia, tetapi karena kemenangan kebenaran atas prasangka dan dendam. Tahun berlalu setelah vonis Parmin, si dokter kanibal. Samarinda telah melewati masa-masa kelamnya, dan perlahan, luka di hati masyarakat mulai mengering. Namun, bekas luka itu tetap ada, berfungsi sebagai tanda peringatan abadi tentang bahaya prasangka dan rapuhnya kehormatan yang dibangun di atas kebohongan. Kedai bakso Pak De telah dihancurkan rata dengan tanah. Di lokasi itu, didirikan sebuah taman kecil, yang selalu ramai dikunjungi warga, seolah-olah mereka ingin menanamkan kembali benih kedamaian di atas tanah yang pernah dikotori dendam. Sementara itu, pusaka lama, milik Arga berkembang pesat. Toko antik itu tidak lagi terasa angker, melainkan menjadi tempat yang hangat dan penuh cerita. Warga datang, bukan lagi untuk berbisik tentang Arga,
melainkan untuk mendengar kisahnya tentang bagaimana ia bertahan melawan badai opini publik dan bagaimana ia berani menghadapi kebencian tanpa membalasnya. Arga kini dikenal sebagai penjaga ketulusan. Ia sering terlihat mengukir patung-patung kayu, tetapi tidak lagi topeng yang seram, melainkan figur-figur manusia dengan senyum yang damai. Di suatu sore yang cerah, ketika jingga senja menyelimuti Sungai Mahakam, Inspektur Danu datang berkunjung ke toko Arga. Ia tidak lagi mengenakan seragam dinas, tetapi kemeja santai. Ia baru saja menikmati masa cuti panjangnya setelah promosi yang ia dapatkan. Danu, toko ini sudah berubah total, Arga. Tidak ada lagi bau dupa dan lumut tua. Sekarang baunya seperti kayu segar dan kopi. Arga tertawa kecil, menyambut Danu dengan hangat. Kabut itu sudah pergi, Inspektur. Dan bersamaan dengannya, sebagian besar debu di sini juga ikut terbawa. Saya sekarang hidup di masa kini, bukan di antara hantu-hantu masa lalu. Danu, itu bagus. Kamu sudah menemukan kedamaian yang ayahmu inginkan. Mereka berdua duduk di bangku kayu di depan toko, menatap keramaian senja Samarinda. Arga, Inspektur, bagaimana kabar Parmin? Saya tidak pernah bertanya lagi setelah persidangan. Danu, dia dipindahkan ke fasilitas dengan keamanan tinggi. Ia masih berpegangan teguh pada delusi gilanya, menganggap dirinya martir. Dia menulis surat setebal buku, mengklaim bahwa ia adalah pahlawan sejati yang membalas dendam untuk kaum lemah. Arga, kasihan. Dia tidak menyadari bahwa ia adalah korban terakhir dari dendam itu sendiri. Refleksi tentang kebenaran dan kepalsuan. Danu mengangguk. Ia tahu, meskipun Parmin dikurung, pelajaran yang ditinggalkannya akan menjadi warisan yang harus dijaga. Danu, kasus ini mengajariku banyak hal, Arga. Tentang bagaimana kehormatan itu bisa menjadi topeng yang paling tebal. Dokter Satya palsu itu menggunakan profesi forensiknya, yang seharusnya mencari kebenaran, untuk membangun kerajaan kebohongan. Arga, dia membuktikan bahwa kebohongan yang paling berbahaya adalah yang dibungkus dengan penampilan yang paling meyakinkan. Saya, yang terlihat aneh dan tertutup, dicurigai. Dia, yang terlihat terhormat dan alim, diagungkan. Dunia memang terbalik. Danu, dan dunia berutang banyak padamu karena telah bertahan. Jika kamu menyerah, kami tidak akan pernah menemukan Parmin. Pisau ukirmu itu, yang awalnya adalah bukti kutukan, kini menjadi lambang penyelamat. Arga mengambil pisau ukir itu dari kantong celananya. Pisau yang sama, yang dulunya berlumuran darah palsu yang ditanam Parmin. Arga, pisau ini mengingatkan saya bahwa setiap alat bisa digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Itu tergantung pada tangan yang memegangnya. Saya sekarang menggunakannya untuk mengukir cerita, bukan untuk menciptakan kengerian. Warisan kebenaran dan harapan baru. Sambil mereka menikmati kopi, Wati, cucu nenek Halimah, datang. Ia tidak lagi membawa air mata, melainkan senyum yang ikhlas. Ia kini bekerja sebagai relawan di yayasan baru yang didirikan di Samarinda, yang fokus pada pencegahan bullying dan penghakiman sosial. Wati, Inspektur, Mas Arga, saya datang untuk mempromosikan acara kami. Kami membuat pameran seni di taman baru itu. Saya ingin Mas Arga menampilkan ukirannya. Arga, tentu, Wati. Sebuah kehormatan. Wati, semua orang ingin melihat ukiran, senyum tanpa dendam, yang Mas Arga buat. Kami ingin Samarinda ingat bahwa setelah kegelapan, selalu ada kesempatan untuk penebusan. Danu tersenyum melihat interaksi mereka. Hubungan Wati dan Arga, yang dulunya dimulai dengan tuduhan dan kebencian, kini bersemi menjadi ikatan persahabatan yang didasari kejujuran dan saling menghormati. Kamu sudah menyelesaikan urusan ayahmu dengan cara yang paling mulia, Arga, bisik Danu. Kamu tidak membalas dendam dengan darah, kamu membalas dendam dengan kebenaran. Saat matahari benar-benar tenggelam, mewarnai langit dengan spektrum ungu dan merah, Danu berdiri untuk berpamitan. Danu, saya harus kembali ke Jakarta besok. Ada tugas baru menanti. Tapi aku akan selalu mengingat kasus di bawah kabut hitam Mahakam ini. Itu adalah pertempuran terbesar dalam karirku. Arga, hati-hati di jalan, Inspektur.
Terima kasih untuk semuanya. Jika suatu hari kabut hitam itu turun lagi di kota lain, saya yakin Anda akan menjadi orang pertama yang melihat bayangan di baliknya. Danu mengulurkan tangan, dan Arga menjabatnya dengan erat. Jabat tangan itu bukan hanya perpisahan, tetapi pengakuan timbal balik antara pahlawan resmi dan pahlawan yang tidak sengaja. Danu berjalan menjauh, menatap sungai Mahakam yang mengalir tenang. Kasus, si dokter kanibal, akan selalu menjadi legenda kelam yang diceritakan di sudut-sudut kota, sebuah pengingat bahwa kebenaran terkadang lebih aneh dan mengerikan daripada fiksi manapun. Namun, di atas semua kengerian itu, ada secercah harapan, bahwa keadilan, meskipun harus berjuang melewati lapisan prasangka dan kebohongan, pasti akan menemukan jalannya.